Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Triasyadi dari Prodi Pendidikan Fisika. Saya akan mencoba mengulas tentang motivasi belajar. Ayo kita belajar bersama. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah teori pembelajaran yang diampu oleh Ibu Sri Jumini SPD MPD. Ada beberapa hal yang akan saya bahas, di antaranya yaitu apa itu perhatian dan motivasi belajar, bagaimana teori tentang motivasi belajar, apa saja jenis dan sifat motivasi belajar, apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar, apa tujuan dari motivasi belajar, kenapa motivasi belajar itu penting bagi siswa dan guru, bagaimana saran yang tepat bagi pengembang motivasi belajar. Jadi kita akan mengulas satu persatu. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan. Perhatian di sini dalam lingkup pendidikan yaitu seorang guru dengan siswa. Ketika guru memberikan perhatian yang cukup, perhatian yang lebih kepada siswanya, maka siswa akan merasa, kok saya diperhatikan ya, kok saya merasa sudah dekat dengan beliau. Jadi si siswa tersebut akan legowo melakukan sesuatu yang diinginkan oleh guru. Nah, ketika siswa sudah nyaman, guru akan lebih mudah untuk masuk memberikan materi-materi pembelajaran, untuk memberikan motivasi atau dorongan agar si siswa tidak kendor atau kontinu terus dalam pembelajaran, sehingga bisa berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik dan bisa bersikap sopan santun. Nah, yang kedua, motivasi adalah sebagai dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Ketika seseorang sudah mempunyai dorongan atau tekad, maka dia akan action, akan melakukan suatu hal yang mana ini bertujuan untuk mencapai tujuannya. Nah, ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, maka dia harus melakukan kegiatan. Nah, seperti halnya siswa ingin mendapatkan nilai matematika yang bagus, maka ia akan mencoba agar bisa meraihnya. Walaupun misal dia tidak begitu paham tentang materi logaritma, si siswa tersebut akan berusaha mencoba memahami materi logaritma dengan mempelajari ulang, mencoba mengerjakan soal-soal logaritma agar dia terlatih supaya saat ujian atau saat mendapatkan soal logaritma, si siswa tersebut sudah mempunyai tekad atau dorongan bahwa saya bisa, saya mampu, dan ini akan membuat saya mendapatkan nilai 100. Nah, motivasi dan perhatian itu sangat berhubungan erat karena ketika guru sudah mempunyai perhatian kepada siswa, maka motivasi yang diberikan guru akan lebih masuk kepada siswa, dan karena itu akan menimbulkan motivasi belajar. Motivasi belajar itu bisa dari dalam diri siswa tersebut maupun bisa berasal dari luar, misalnya motivasi guru, motivasi dari teman-teman, atau motivasi dalam diri sendiri. Nah, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Nah, ketika seorang siswa memahami tujuannya, ingin mencapai tujuannya, maka dia akan action, akan melakukan suatu hal agar tujuannya itu bisa tercapai. Dan actionnya itu seperti kegiatan belajar yang terus kontinu setiap harinya, dan walaupun ia merasa kesusahan, ia akan mencoba terus-menerus supaya mengasah kemampuannya agar ia bisa mencapai tujuannya, seperti untuk mudah mendapatkan universitas, agar ia bisa mencapai cita-citanya, mewujudkan cita-citanya, atau misal ia ingin mendapat nilai bagus untuk memberikan penghargaan kepada orang tuanya. Nah, karena di sini siswa paham akan tujuan dan paham akan hal yang perlu ia lakukan, jadi di sini motivasi belajar itu sangat penting, karena ketika motivasi belajar itu ada
ada dan didorong terus dari luar, maka siswa tersebut bisa continue dan bisa mewujudkan tujuannya atau lebih mudah menggapainya. Yang kedua, ini masih berhubungan dengan motivasi atau komponen utama motivasi. Itu ada 3, kebutuhan, tujuan, dan dorongan. Kebutuhan, merasa ketidakseimbangan antara yang dimiliki dan diharapkan. Ketidakseimbangan berarti yang dimiliki itu bisa jadi masih kurang banyak daripada yang diharapkan. Kita analogikan seperti ini. Kita dalam semesteran itu mempunyai nilai rapot. Nah, dalam nilai rapot tersebut ada beberapa mata kuliah. Kita menginginkan rata-rata dari nilai rapot tersebut adalah 9. Nah, ketika melihat itu ada mata pelajaran yang kurang seperti matematika, maka karena kebutuhannya itu untuk mendapat nilai 9 rata-rata dalam nilai rapot, maka siswa tersebut akan berusaha belajar dengan sekuat mereka untuk mendapatkan nilai yang bagus agar ketika dinilai rata-rata rapot bisa mendapat 9. Jadi dia ingin menyeimbangkan antara yang ia miliki dan ia harapkan. Itu disebut kebutuhan. Yang kedua, tujuan, keinginan yang ingin dicapai. Ketika siswa sudah mempunyai tujuan atau keinginan yang ingin dicapai, jadi siswa tersebut akan ada dorongan, ada motivasi lagi untuk melakukan hal-hal yang bisa mencapai tujuan tersebut, seperti mendapat nilai yang bagus, bisa berpresentasi dengan baik di depan kelas, dan hal-hal yang ia inginkan bisa tercapai. Ketika itu ingin dicapai, maka ada dorongan dari dalam dirinya, dan bisa jadi ada dorongan dari luar yang akan membuatnya tetap termotivasi untuk mewujudkan itu. Yang ketiga, dorongan, kegiatan mental untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini motivasi perlu sekali dari dukungan mental, karena ketika siswa mempunyai mental yang bagus, sudah mempunyai mental yang siap, ia bisa langsung berkegiatan atau melakukan belajar tersebut. Tapi ketika mentalnya tidak siap, mereka akan seperti maju mundur dengan kegiatan yang mereka lakukan. Misalnya kita ibaratkan seseorang siswa sedang berpresentasi di depan kelas. Ketika sebelumnya siswa tersebut mempunyai motivasi, mempunyai tujuan untuk bisa berpresentasi dengan baik, dengan pede, dengan wawasan yang sangat bagus, dan dengan jawaban-jawaban yang akan dilontarkannya untuk menjawab para penanya supaya mereka puas. Tapi ketika pada saat presentasi mentalnya tidak begitu kuat, maka dorongan ini segitu lemah. Nah, karena dorongan ini lemah untuk melakukan kegiatan, jadi mental itu harus diperbaiki terlebih dahulu supaya siap untuk melakukan kegiatan. Terus di sini ada teori tentang motivasi belajar. Ada beberapa teori tentang motivasi belajar, tapi di sini ada sekitar 5. Nah, yang pertama, teori hedonisme. Hedon, kesenangan. Manusia hanya mencari kesenangan dan selalu menghindari rintangan. Karena sifat ini, dari teori hedonisme akan berusaha mengubah pola pikir manusia untuk menyukai tantangan dan menyukai kesenangan, menyukai akan kedua-duanya tersebut. Karena dalam mencapai atau menggapai tujuan, tidak semua itu menyenangkan, tetapi ada hal yang membuat mereka tertantang. Jadi di sini mereka melakukan atau menjalankan semua itu, entah itu rintangan maupun kesenangan. Mereka menjalankan keduanya tersebut. Jadi tidak ada kata mundur untuk menggapai tujuan mereka. Yang kedua, teori naluri. Di sini ada 3, yaitu naluri mempertahankan diri, mengembangkan diri, dan naluri mengembangkan dan mempertahankan diri. Apa bedanya sih dari ketiga poin tersebut? Nah, bedanya misal
kita analogikan, naluri mempertahankan diri seperti seorang siswa yang berkelahi karena diejek teman-temannya yang dianggap sedikit bodoh daripada teman-temannya. Nah, si siswa tersebut yang diejek akan berusaha untuk berkelahi, ini untuk mempertahankan dirinya. Nah, karena yang kedua, naluri mengembangkan diri. Di sini kita ambil contoh yang tadi. Nah, karena siswa itu berkelahi, padahal dia membela diri, mempertahankan diri. Jadi, kita sebagai guru berusaha untuk menenangkan dan juga membimbing si siswa tersebut agar rajin belajar dan memotivasinya supaya si siswa tidak jauh dari teman-temannya atau bisa menyeimbangi teman-temannya supaya tidak ada perkelahian lagi karena diejek. Yang ketiga, naluri mengembangkan dan mempertahankan diri. Kita ibaratkan seorang yang sedang berkarir di suatu perusahaan, dia sudah mendapatkan jabatan seperti jabatan yang cukup bagus. Tapi dia mempunyai motivasi lagi untuk ke jenjang yang selanjutnya. Nah, dia selalu mengembangkan kualitas kinerjanya dan mempertahankannya agar supaya tidak kendor, agar supaya tetap bagus, terus meningkat, terus tidak ada penurunan dalam kualitasnya dan bisa menggapai ke jabatan selanjutnya. Dan ketika sudah menggapai ke jabatan selanjutnya, tetap mempertahankan kualitasnya dan meningkatkan supaya tidak menurun. Teori yang ketiga, teori reaksi yang dipelajari berdasarkan pola tingkah laku. Nah, seseorang yang ingin dimotivasi, kita harus mengetahui pola tingkah laku dari kebudayaan orang tersebut, karena dengan melalui itu kita bisa lebih mudah untuk memberi dia motivasi. Misalnya kenapa sih kok banyak kok anak-anak dari desa A tidak begitu memperhatikan untuk belajar, mereka selalu bermalas-malasan. Nah, kita lihat dari pola tingkah laku sosialnya. Nah, kita temui bahwa desa tersebut itu seperti menganggap bahwa pendidikan itu tidak begitu penting, karena setelah usia sudah matang, mereka langsung memutuskan untuk menikah dan mereka menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting. Nah, karena di situ pola pikirnya sudah seperti itu, kita yang mau memotivasi harus mengubah arah pikiran mereka bahwa pendidikan itu penting, pendidikan itu selayaknya itu dimiliki oleh semua orang, karena walaupun pendidikannya tidak dilanjutkan untuk bekerja, tapi pendidikannya bisa dilanjutkan ketika setelah menikah. Mereka bisa mengajarkan anak-anak mereka agar lebih baik daripada mereka karena sudah mengetahui ilmu-ilmunya. Nah, karena ini kan jadi kita bisa mengubah mindset mereka bahwa pendidikan itu penting bagi masa depan mereka dan bagi masa depan anak cucu mereka, atau generasi depan akan lebih baik daripada generasi sekarang. Terus yang keempat, teori daya pendorong, gabungan dari naluri dan reaksi. Nah, teori ini menggabungkan keduanya karena mungkin seseorang yang dimotivasi itu kan bermacam-macam. Nah, karena menggunakan teori naluri tidak begitu masuk, menggunakan teori reaksi tidak begitu masuk, jadi memutuskan untuk menggunakan kedua-keduanya atau menggunakan teori daya pendorong. Nah, dengan ini seseorang bisa lebih terbuka, lebih bisa menampung motivasinya dan bisa melakukan pengolahan dalam dirinya supaya termotivasi, baik karena dukungan dari luar membangkitkan motivasi yang ada di dalam dirinya. Yang kelima, teori kebutuhan. Menurut Abraham Maslow, ada 5 kebutuhan, yaitu fisiologis, kebutuhan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan akuntabilitas diri. Apa bedanya sih dari poin-poin tersebut? Nah, fisiologis itu usaha untuk menjaga keseimbangan unsur fisik.
Kebutuhan rasa aman dan perlindungan itu batas kebebasan dari rasa takut dan cemas. Kebutuhan sosial seperti kebutuhan untuk diterima di kalangan masyarakat. Kebutuhan akan penghargaan yaitu kebutuhan untuk dihargai oleh orang lain dan diapresiasi. Kebutuhan akuntabilitas diri yaitu kebutuhan untuk mengoptimalkan kemampuan untuk mewujudkan semua keinginannya. Dan selanjutnya, jenis motivasi. Jenis motivasi ini dibagi menjadi dua, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. Apa sih perbedaannya dari motivasi tersebut? Nah, motivasi primer adalah motivasi berdasarkan jasmani manusia. Kenapa? Karena manusia merupakan makhluk yang berjasmani dan perilakunya itu dipengaruhi oleh insting. Lalu insting itu perilaku atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang mana tidak dipelajari atau telah ada sejak dia dilahirkan karena bersifat turun-menurun. Nah, insting itu juga mempunyai tujuan dan juga pemuasan. Dan insting juga memiliki ciri-ciri, yaitu tekanan, sasaran, objek, dan sumber. Apa sih maksud dari ciri-ciri tersebut? Tekanan adalah kekuatan untuk memotivasi dalam berperilaku. Sasaran adalah hal-hal yang memuaskan yang diperoleh ketika tekanan sudah mulai menurun. Objek adalah hal-hal yang disukai yang mana berasal dari luar maupun dari dalam diri kita. Jasmanian individu. Nah, dari sumber ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu insting kehidupan dan insting kematian. Apa sih maksudnya? Insting kehidupan itu mempertahankan kelangsungan hidup, sedangkan insting kematian itu bertujuan untuk menghancurkan kehidupannya. Jadi, kedua insting itu saling bertolak belakang antara kehidupan dan kematian. Yang selanjutnya, motivasi sekunder. Motivasi sekunder yaitu motivasi yang berdasarkan faktor sosial. Kenapa? Karena manusia merupakan makhluk sosial. Jadi perilakunya dipengaruhi oleh 3 komponen, yaitu afektif, konatif, dan kognitif. Apa sih maksudnya? Yaitu afektif adalah aspek emosional yang mana ini terdiri dari motif sosial, emosi, dan sikap. Sedangkan konatif itu berkaitan dengan kebiasaan atau kemauan. Sedangkan kognitif itu merupakan intelektual yang berkaitan dengan pengetahuan. Sifat motivasi. Nah, sifat motivasi ini dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Perbedaannya, motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari kesadaran diri atau dari dalam. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah aktif dan berfungsi karena rangsangan dari luar atau dorongan dari luar. Misalnya motivasi dari guru, dari teman-teman, dari orang tua, dan dari lingkungan. Nah, di sini kemunculannya itu berdasarkan kalau dari dalam itu dari dalam diri kita itu intrinsik, kalau dari luar itu ekstrinsik. Tapi motivasi yang bagus itu mempunyai keduanya. Kita mempunyai motivasi dari dalam diri kita dan kita mempunyai dorongan juga dari orang lain atau dari luar. Jadi motivasi kita bisa terus berkelangsungan dan bisa bertindak untuk mencapai suatu tujuan. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Itu ada beberapa, yaitu cita-cita atau apresiasi siswa, kemauan siswa, kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Nah, faktor-faktor ini sangat mempengaruhi motivasi belajar karena misal ibarat kata cita-citanya itu sebagai tentara. Nah, dia pasti akan lebih suka ketika mungkin saat olahraga, dan misal dia mempunyai cita-cita sebagai dokter, dia akan lebih suka ketika pelajaran biologi. Nah, itu cita-cita itu akan mempengaruhi motivasi belajar mereka. Nah, karena misal masih di sekolah dasar, jadi
kita memotivasi untuk semua anak bisa menyukai semua mata pelajaran dan bisa melebihkan atau mengunggulkan pelajaran yang ia sukai dan menyetarakan semua pelajaran agar tidak ada yang ketertinggalan atau yang dia tidak mampu. Nah, kemauan siswa yaitu dari dalam dirinya, dia mau nggak belajar dengan giat, dia mau nggak untuk terus menerus berlatih. Nah, kemauan ini juga mempengaruhi motivasi, karena ini ketika kemauan kendor, maka motivasi belajarnya akan kendor juga. Ini merupakan salah satu yang sebanding. Nah, kemauan ini harus disuplai terus agar kemauan siswa semakin meningkat, tidak pernah kendor. Yang ketiga, kondisi siswa. Kondisi siswa itu bisa baik jasmani maupun rohani. Nah, ketika kondisi siswa bagus, maka motivasinya itu akan lebih bagus lagi untuk berkembang. Tapi ketika kondisinya, misal dia sedang sakit, maka motivasi untuk belajar akan sedikit menurun karena dia terbagi antara tubuhnya yang sedang sakit dengan untuk belajar. Yang selanjutnya, kondisi lingkungan siswa. Kondisi lingkungan siswa juga sangat berpengaruh, karena ketika lingkungannya mendukung untuk belajar, siswa tersebut bisa belajar dengan baik. Tapi ketika si siswa mau belajar tapi kondisinya lingkungan tidak mendukung, seperti kebisingan dan huru-hara yang tidak perlu-perlu, itu akan membuat kondisi siswa atau motivasi belajarnya menurun. Yang selanjutnya, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Nah, di sini kan dalam suatu pembelajaran pasti dari pemula menjadi mahir. Nah, ketika dalam tahap itu pasti ada unsur pergesekan, agak semakin sulit. Nah, unsur dinamisnya ini atau berubahnya ini bisa mempengaruhi motivasi siswa. Misal, kok semakin sulit ya, saya jadi motivasi belajarnya menurun, kegiatan belajar saya semakin berkurang, dan bagaimana itu. Nah, karena unsur dinamis ini juga bisa mempengaruhi motivasi siswa. Tapi ketika semuanya ini bagus, motivasi siswa akan berjalan dengan lancar, kegiatan belajarnya semakin lancar, dan tujuan si siswa tersebut bisa tercapai dengan mulus. Yang selanjutnya, tujuan motivasi. Ada banyak sekali tujuan motivasinya, dan ini ada beberapa, yaitu yang pertama, membuat siswa menjadi semangat belajar. Itu tentu karena tujuan motivasi itu membuat ia mau dan ia senang akan belajar. Meminimalisir rasa jenuh. Nah, ketika motivasi ini meminimalisir rasa jenuh, seperti dia mempunyai kegiatan belajar yang ketika ada beberapa tipe orang yang tidak suka belajar dengan memainkan musik. Nah, ketika dia suka belajar sambil mendengarkan musik, maka kejenuhannya akan berkurang. Nah, ketika ini atau dia juga mempunyai tips-tips untuk mengurangi rasa jenuhnya ketika belajar, sehingga semangat belajarnya terus berkobar. Yang selanjutnya, membuat siswa dapat mencapai tujuan. Itu sangat betul, karena ketika kita sudah mempunyai motivasi, sudah mempunyai dorongan, sudah berkegiatan, maka untuk mencapai tujuan itu jaraknya akan semakin pendek atau dapat kita gapai dengan mudah. Terus, menumbuhkan sikap optimisme pada siswa, karena di sini tadi ada tujuan motivasi, ada dorongan atau mental. Nah, sikap optimisme itu juga merupakan mental atau pengolahan mental dari si siswa. Jadi dengan motivasi ini, sikap atau mental bisa optimis, dan sikap-sikap yang baik bisa tumbuh dan berkembang dalam si siswa tersebut. Siswa menjadi eksploratif. Jadi siswa lebih mudah untuk mencari wawasan yang luas, lebih mudah ingin ada rasa keinginan tahuan akan hal-hal yang baru. Jadi dia ingin mengeksplor semua hal-hal yang ada di sekitarnya. Yang terakhir, mengajarkan siswa agar tidak mudah menyerah. Nah, karena dia terngiang-ngiang akan tujuannya, jadi
karena mempunyai dorongan, dia tidak patah semangat akan hal-hal yang dapat menjadikan rintangan saat menggapai tujuan. Jadi dia tidak mudah menyerah. Terus selanjutnya, penting motivasi bagi siswa dan guru itu sangat penting karena kedua pihak ini saling mendukung satu sama lain. Nah, penting motivasi bagi siswa karena di sini siswa bisa, karena ketika siswa tahu akan motivasinya, dia tahu atau sadar akan kedudukan pada awal belajar, proses dan hasil, tahu akan apa yang dia lakukan, apa yang ingin dia capai, itu siswa sadar. Terus memotivasikan tentang kekuatan usaha belajar. Nah, di sini siswa juga sadar karena untuk menggapai suatu tujuan tidak hanya berpangku tangan, tetapi juga action itu diperlukan. Terus yang ketiga, menyadarkan adanya belajar dan kemudian belajar. Nah, karena di sini tidak satu langkah bisa mencapai tujuan, siswa sadar akan beberapa langkah kemudian bisa mencapai tujuan. Jadi dia termotivasi untuk belajar dan belajar. Yang selanjutnya, membesarkan semangat belajar karena dia tahu akan tujuannya itu penting dan tujuannya itu berkobar, jadi dia semangat dalam menjalani kegiatan belajar. Yang selanjutnya, mengarahkan kegiatan belajar. Nah, mengarahkan kegiatan belajar kan banyak siswa yang tidak mempunyai motivasi yang kuat, jadi dia ketika belajar tidak begitu jelas arahnya mau kemana, dia mau lebih bisa pandai yang bagian apa. Nah, di sini ketika siswa mempunyai motivasi yang kuat, dia tahu arah kegiatan belajarnya itu untuk apa, untuk menggapai apa. Nah, ini pentingnya motivasi bagi siswa. Yang selanjutnya, penting motivasi bagi guru. Nah, ini guru bisa membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil. Nah, kenapa? Karena untuk dorongan pribadi atau dari dalam diri kita kan ada saatnya di puncak, ada saatnya di bawah. Nah, ketika itu guru harus selalu setia membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil, sampai mencapai tujuannya. Itu jadi seperti guru memberikan alarm kepada kita bahwasanya kita harus bangkit terus, kita harus maju terus, dan pantang mundur. Yang kedua, mengetahui dan memahami keragaman motivasi di kelas. Nah, ini sangat penting karena dalam suatu kelas bukan hanya satu orang saja, tapi banyak sekali. Nah, kita sebagai guru juga harus mengetahui si siswa A ingin motivasi belajarnya seperti ini untuk mencapai cita-cita ini. Si B mempunyai motivasi sebagai tentara dan dia dalam belajar harus ditumbuhkan motivasi seperti ini. Nah, guru harus menyesuaikan antara motivasi siswa yang satu dan siswa yang lainnya, karena dalam memberikan atau mengetahui atau memahami, dengan memahami keragaman motivasi, jadi guru bisa lebih jauh lagi untuk memberikan dorongan dan tidak disetarakan antara yang satu dengan yang lain. Misalnya si A itu pintar sekali dalam berhitung dan guru tidak semena-mena atau langsung menggarisbawahi semuanya harus bisa berhitung, karena semuanya mempunyai bidang tertentu dan mempunyai cita-cita tertentu. Jadi mungkin berhitung tidak begitu unggul, tapi seharusnya bisa. Nah, kita harus mengunggulkan di bidang-bidang lain yang mereka sukai dan mereka inginkan. Yang ketiga, meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih keragaman peran. Nah, keragaman peran itu seperti apa? Saat siswa membutuhkan dukungan, guru bisa menjadi supporter, bisa menjadi pemotivasi, dan saat
siswa merasa lelah, guru bisa menjadi tempat atau sahabat yang bisa mengajak sahabatnya untuk semangat lagi. Dan peran guru itu sangat banyak, bukan hanya sebagai pengajar saja, tapi menyesuaikan kondisi siswa agar terus bisa belajar dengan baik. Yang keempat, memberi peluang guru untuk kerja rekayasa pedagogis. Yang terakhir, saran bagi pengembang motivasi yaitu memanfaatkan teori yang sesuai dengan orang dia yang dimotivasi. Kan tadi ada beberapa teori tentang motivasi belajar. Nah, kita bisa memilah motivasi mana yang tepat untuk orang yang kita beri motivasi atau siswa yang kita beri motivasi. Nah, yang kedua, mengembangkan motivasi pada anak dan menjauhkan sugesti yang buruk. Nah, kita sebagai pengembang motivasi harus selalu mengembangkan atau memberikan dorongan motivasi kepada anak dan menjauhkan sugesti dari hal-hal yang buruk. Misalnya dari hal-hal yang berkelahi. Nah, kita menjauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur situasi yang baik agar menimbulkan kompetensi yang sehat. Nah, di sini mungkin bisa diterapkan dalam suatu kelas. Nah, kita bisa mengatur situasi yang baik, menimbulkan kompetensi yang sehat. Maksudnya antar siswa itu berkompetensi dengan sehat, bukan malah contek-mencontek. Dan apabila mau bekerja sama, itu bukan masalah soal contek-mencontek, tetapi misal seperti memberikan pendapat, itu bisa saling melengkapi satu sama lain. Dan ketika mengerjakan soal, itu bisa mandiri, sehingga bisa berkompetensi dengan sehat atau mengerti kemampuannya itu seberapa sih. Yang terakhir, membangkitkan self-competition dengan menghasilkan rasa puas pada hasil yang dicapai. Nah, ini membangkitkan kompetensi dalam diri siswa sendiri untuk merasa puas akan hasil yang dicapai. Entah itu sekecil apapun, tapi siswa bisa merasakan kepuasan bahwa ini hasil kerja saya, ini hasil kerja keras saya, walaupun hanya mencapai dalam tahap ini, tapi saya merasa puas. Karena ketika kita sudah berusaha, kita sudah mencapai suatu tujuan, tapi tidak semuanya, kita harus merasa puas agar motivasi belajar kita tidak terpuruk atau terus ada. Mungkin itu sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.